Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yolanda Yusuf, NPM 092200000105, Prodi S1 Keperawatan, kelas 2B reguler, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, Jakarta. Dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Kesehatan, dan materi yang saya ambil yaitu tentang emosi manusia. Adapun topik bahasannya yaitu definisi emosi, fungsi emosi, teori-teori tentang emosi, perkembangan emosi, gangguan emosional, dan macam-macam emosi. Untuk penjelasannya silahkan simak video saya. Definisi emosi. Yang pertama yaitu menurut William James, emosi itu kecenderungan untuk memiliki perasaan yang khas bila berhadapan dengan objek tertentu dalam lingkungannya. Yang kedua yaitu menurut Crow and Crow, suatu keadaan yang bergejolak pada diri individu yang berfungsi sebagai inner adjustment atau penyesuaian diri dari dalam terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan individu. Yang ketiga yaitu menurut Jalaluddin Rahmat, emosi itu memberikan bumbu bagi kehidupan. Tanpa adanya emosi itu, hidup ini kering dan gersang. Bisa membuat frustasi, juga bisa menjadi modal untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilan hidup. Tergantung emosi mana yang kita pilih dalam reaksi kita terhadap orang lain, kejadian, situasi sekitar kita. Ada 3 dasar emosi manusia menurut Watson. Yang pertama yaitu berkembang menjadi cemas, yang kedua yaitu berkembang menjadi marah, dan yang ketiga yaitu menjadi empati. Menurut Descartes, emosi dasar manusia itu ada 6. Yang pertama adanya keinginan, yang kedua ada benci, yang ketiga yaitu kagum, yang keempat yaitu kesedihan, yang kelima yaitu cinta, dan yang keenam yaitu kegembiraan. Penjelasan selanjutnya yaitu fungsi emosi. Menurut Coleman and Hammond, fungsi emosi itu ada 4. Yang pertama yaitu sebagai pembangkit energi, yang kedua yaitu sebagai pembawa informasi, yang ketiga yaitu pembawa pesan, dan yang terakhir sebagai sumber informasi. Penjelasan tentang fungsi emosi. Yang pertama yaitu sebagai pembangkit energi, artinya ketika seseorang merasakan emosi, maka tubuhnya akan tergerak untuk melakukan apa yang dirasakannya. Dalam hal ini, emosi membangkitkan dan memobilisasi energi kita. Contohnya yaitu ketika kita takut, maka kita akan berteriak atau lari. Yang kedua yaitu sebagai pembawa informasi. Fungsi ini lebih mengarah pada komunikasi intrapersonal. Maksudnya, ketika emosi itu kita rasakan pada diri kita sendiri, maka secara tidak langsung kita menyadari apa yang sedang terjadi pada diri kita, atau bisa disebut stimuli apa yang kita dapat dari lingkungan. Seperti ketika kita sedang merasa bahagia, berarti kita sedang memperoleh sesuatu yang kita senangi atau dapat terhindar dari sesuatu yang kita benci. Yang ketiga yaitu sebagai pembawa pesan. Dalam berkomunikasi itu pasti memiliki tujuan atau pesan yang akan disampaikan. Contohnya seperti ini. Ketika kita sedang bercerita dengan teman atau sahabat, dalam cerita itu terdapat cerita sedih yang membuat kita menangis. Bahkan sahabat kita pun sebagai pendengar ikut menangis juga. Yang keempat yaitu sebagai sumber informasi. Contohnya yaitu tentang keberhasilan, di mana dia menceritakan pengalaman tentang keberhasilannya. Selanjutnya yaitu teori-teori tentang emosi. Yang pertama ada teori emosi 2 faktor si Singer. Menurutnya, reaksi fisiologis dapat saja sama. Contohnya seperti jantung berdetak, tekanan darah naik, napas bertambah cepat, dan adrenalin meningkat. Bila rangsangannya menyenangkan, maka emosi yang timbul akan menyenangkan. Tapi bila rangsangannya membahayakan, maka emosi yang timbul adalah rasa takut. Jadi teori emosi 2 faktor si Singer ini membentuk keyakinan tentang apa yang dirasakannya. Selanjutnya yaitu teori emosi James Lange. Emosi itu terjadi setelah terjadinya reaksi psikolog. Contohnya, ketika kita melihat ular, kita akan merasa takut dan lari. Jadi, emosi adalah hasil persepsi seseorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai reaksi terhadap rangsangan dari luar. Contohnya takut pada harimau, yaitu nantinya respon itu akan dipersepsikan dan timbul rasa takut. Contoh orang tertawa bukan karena senang, tetapi senang karena tertawa.
Selanjutnya yaitu teori emergency canon, yaitu emosi sebagai pengalaman subjektif psikolog yang timbul bersama-sama dengan reaksi fisiologik. Contohnya yaitu jantung berdebar, tekanan darah naik, napas bertambah cepat, dan adrenalin meningkat. Jadi reaksi yang diberikannya itu oleh organisme dalam situasi tertentu atau situasi darurat. Penjelasan selanjutnya yaitu perkembangan emosi. Reaksi emosi sangat ditentukan oleh lingkungan, pengalaman, kebudayaan, dan individu itu sendiri. Respon emosional anak kecil lebih sederhana dibandingkan dengan orang dewasa, karena selanjutnya itu berkembang ke tingkat yang lebih rumit. Contohnya itu anak kecil marah berbeda dengan marahnya orang dewasa. Respon emosional melalui 4 jalur. Yang pertama yaitu stimulus, yang kedua perasaan, yang ketiga respon-respon internal, dan yang keempat yaitu pola-pola tingkah laku. Perkembangan emosi ditentukan oleh proses pematangan dan proses belajar. Seorang bayi untuk bisa tertawa itu memerlukan tingkat kematangan tertentu. Setelah besar digunakan untuk mengekspresikan perasaan tertentu. Selanjutnya yaitu ilustrasi seorang bayi sampai dengan dewasa. Ketika baru lahir, bayi itu hanya bisa menangis. Ketika menginjak 3 bulan, bayi bisa merasakan senang dan gembira. Ketika menginjak 5 bulan, bayi bisa mengekspresikan rasa marah dan benci. Ketika menginjak 7 bulan, dia bisa merasakan rasa takut. Semakin besar kemudian untuk belajar, perkembangan emosinya semakin rumit, ditentukan oleh proses belajar dan kematangan pada saat dewasa. Selanjutnya yaitu gangguan emosional. Yang pertama, teori lingkungan menurut Russell 1993. Penyakit mental itu disebabkan oleh berbagai kejadian yang menimbulkan terjadinya stres. Contohnya, anak menangis karena diolok-olok. Lingkungan dapat berupa lingkungan fisik dan juga psikologis. Contohnya, pisau tajam bisa menyebabkan nyeri fisik, sedangkan kata-kata tajam bisa menyebabkan nyeri psikologis. Tekanan emosional dapat dihilangkan jika penyebabnya itu ditiadakan terlebih dahulu. Kemudian ada teori afektif, yaitu perasaan bawah sadar seseorang menentukan emosinya, seperti perasaan takut, benci, senang yang terus ditekan ke dalam alam bawah sadar dalam waktu tertentu akan dibangkitkan ke alam sadar atau ditampilkan ke permukaan. Masalah emosional akan hilang apabila emosinya diungkapkan ke dalam kesadaran dan individu menyadari bahwa bagaimana ia telah menciptakan masalah-masalahnya sendiri tanpa mengetahuinya atau tanpa disadarinya. Selanjutnya yaitu gangguan emosional menurut Albert Ellis 1962. Masalah timbul bukan karena disebabkan langsung oleh masalah kita atau perasaan bawah sadar kita, tetapi melainkan oleh karena pendapat yang salah dan irasional, yaitu disadari atau tidak disadari. Untuk mengatasi keseimbangan emosi itu dengan cara mengidentifikasi ide-ide pada si anak, penggunaan logika yang tepat, kemudian diperlihatkan dan diyakinkan betapa tidak rasionalnya ide-ide tersebut. Kemudian si anak didorong untuk berperilaku berlainan menurut sudut pandang yang baru tersebut. Jadi sebenarnya yang membuat tegang dan bermasalah itu adalah pikiran kita sendiri. Perbaikan emosi meliputi 3 langkah. Yang pertama memperlihatkan kepada si anak anggapan-anggapan yang salah, kemudian menunjukkan lewat nalar, dan selanjutnya itu dinasehati dengan sikap yang bekerja sama. Selanjutnya yaitu ada macam-macam emosi. Yang pertama ada takut, yang kedua ada marah, dan yang ketiga itu ada cinta. Takut itu mempunyai nilai positif dan negatif, terbentuk dari sejak kecil, bahkan orang dewasa pun mempunyai masalah karena berakar pada ketakutan-ketakutan yang mereka alami sejak anak-anak. Cara mengatasinya yaitu ciptakan suasana kekeluargaan, berilah penghargaan, tanamkan ada kewajiban sosial yang perlu ditaati, dan tumbuhkan kepercayaan dan keberanian. Selanjutnya yaitu marah. Pada anak kecil menjatuhkan diri di lantai, menendang, menangis, teriak, dan lain-lain itu dipengaruhi oleh faktor kematangan dan belajar, diarahkan ke dalam diri atau keluar dirinya. Yang selanjutnya yaitu ada cinta. Apa sih itu cinta? Cinta itu menurut buku The Art of Loving sebagai alat untuk mengatasi keterpisahan manusia, sebagai pemenuhan kerinduan dan kesatuan, akan tetapi di atas itu semua ada kebutuhan biologisnya.
Ada 3 teori cinta menurut Steinbeck. Yang pertama itu intimasi atau elemen emosi, yaitu saling terbuka, hubungan yang hangat, dan saling percaya. Yang kedua itu ada passion atau elemen motivasi, yaitu didasari dorongan dari dalam, mengubah rangsang fisiologis ke keinginan seksual. Dan yang ketiga itu komitmen atau elemen kognitif, yaitu keputusan untuk mencintai dan tetap bersama dengan orang yang dicintai. Orang itu akan cenderung untuk memilih partner yang seperti diri mereka. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You got it, baby. Oh, 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 yeah, yeah.